juga buat nanti yang sudah persilakan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Baik, langsung saja pada bahasan kali ini kelompok kita kelompok 4 akan membahas tentang liabilitas jangka panjang. Yang pertama, karakteristik liabilitas. Definisi liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Menurut PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika satu entitas mengharapkan akan penyelesaian liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Dua entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Tiga liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau 4 entitas tidak memiliki hak masalah untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh utama obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tanggungan. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2014. Instrumen keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa satu, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Dua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen keuangan yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Liabilitas keuangan versus instrumen keuangan. Definisi liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Definisi instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Satu, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Dua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan non derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Selanjutnya pelaporan awal dan
ekuitas lainnya. Liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut dibedakan. Sedangkan untuk liabilitas lainnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Liabilitas yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan liabilitas jangka pendek, sedangkan liabilitas lainnya dapat merupakan liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Pasal memberikan penilaian atas liabilitas jangka panjang berdasarkan nilai ini dari ekspektasi arus kas di masa depan dan terdiri dari pokok dan bunga. Untuk menghitung nilai ini digunakan tingkat suku bunga pasar, sedangkan untuk menghitung bunga digunakan tingkat bunga kupon. Ada soal penerbitan obligasi. Harga wajar liabilitas atau harga jual dapat berbeda dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijadikan akan dibayar oleh penerbit liabilitas pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Apabila harga jual lebih tinggi dari nilai nominal, maka liabilitas dijual dengan harga premium. Sedangkan apabila harga jual lebih rendah dari nilai nominal, maka dijual dengan diskon. Perbedaan tersebut timbul apabila tingkat suku bunga efektif berbeda dan tingkat bunga kupon. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Seruni menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta dengan tingkat bunga kupon 10% yang dibayar semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Lalu pertama kita mencari nilai sekarang dari pokok bunga. Nilai obligasi, nilai nominalnya 100 juta dikali 0,676 itu adalah single sum. Lalu nilai sekarang atau PV-nya 40.554 itu diperoleh dari 100 juta. Pokok nominalnya itu dikali dengan 10% dari tingkat bunga kupon dikali 6/2 karena 6/12 karena itu setengah per semester jadi 6 bulan dikali dengan 0,1109 anuitasnya. Lalu dibalas jurnal kas didebit 108.114.000 dan utang obligasi 100 juta pada premium obligasi 8.114.000. Penerbitan besok bayar. Penerapan akuntansi untuk utang obligasi dan besok bayar relatif sama, yaitu besok bayar dinilai sebesar nilai kini dan anuitas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. Dalam bagian ini, pembahasan besok bayar dikaitkan dengan berbagai bentuk konsiderasi yang diterima perusahaan dalam penerbitan besok bayar tersebut. Untuk penerbitan secara tunai, PT Duham menerbitkan besok bayar dengan nilai nominal 100 juta yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PT Duham menerima 863.860. Lalu hitung nilai
bayar atas pembelian tersebut. Besok bayar tersebut mempunyai nilai nominal 150 juta tanpa bunga dan jangka waktu 3 tahun. Langsung saja mendebit akun Susil 126 juta, diskonto besok 24 juta, dan mengkredit besok bayar 150 juta. Untuk penerbitan secara tunai dan hak tertentu, ada kalanya entitas menerbitkan besok bayar dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Sebagai kompensasi dari tingkat bunga tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli besok bayar. Misalnya, entitas setuju untuk menjual barang dagang ke pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga jual nominal barang tersebut. Entitas harus mengakui selisih atau diskonto antara pas yang diterima dan nilai ini dari besok bayar menggunakan tingkat bunga pasar sebagai pendapatan diterima di muka. Contohnya, PT Kapuas menerbitkan besok bayar 3 bunga berjangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 200 juta kepada PT Banjar. Entitas menerima kas sebesar 200 juta dari penerbit tersebut. Tingkat bunga pasar untuk besok yang sejenis adalah 8%. Entitas setuju untuk membuat barang dagang senilai 750 juta dengan harga di bawah harga jual nominal barang tersebut. Untuk pembahasannya, yang diketahui nilai ini besok 200 juta dibagi dengan 18%. Itu hasilnya. Diskonto besok bayar 800 juta dikurangi 158 juta 766.448 rupiah. Itu hasilnya. Dan untuk jurnalnya mendebit akun kas 20 juta, diskonto besok 41 juta 233.552, dan mengkredit akun besok bayar 20 juta, pendapatan diterima di muka 423 juta 552. Untuk menghitung diskonto amortisasi menggunakan tingkat bunga 8%, sedangkan pendapatan dibagi muka diamortisasi proporsional berdasarkan penjualan barang dagang. Jika pada tahun pertama PT Banjar membeli barang dagang dari Kapuas senilai 250 juta, maka penjualan yang diakui di tahun pertama adalah 13.744.517, diperoleh dari 41.233.552 dikali 250 dibagi 750, dan amortisasi diskonto sebesar 3.288.684. Untuk ayat jurnal pada akhir tahun pertama, pendebit pendapatan diterima di muka, penjualan, beban bunga, dan diskonto besok bayar. Ada instrumen keuangan majemuk adalah instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kedua komponen tersebut harus dipisahkan berdasarkan substansinya pada tanggal instrumen tersebut diterbitkan. Untuk obligasi konversinya ada pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika menerbitkan 5.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal 100.000 per lembar. Jangka waktu jatuh obligasi selama 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 8%. Nilai wajar dari obligasi berupa tanpa elemen konversi adalah 460 juta pada tanggal 1 Maret 2015. PT Kartika harus memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen liabilitas dan komponen ekuitas sebagai berikut. Nilai obligasi konversinya 500 juta diperoleh dari 5 juta dikali 100 lembar sahamnya. 5.000 dikali 100. Nilai wajar komponen liabilitas 460 juta, dan nilai komponen ekuitasnya dikurangkan jadi 40 juta. Pengukuran setelah pengakuan awal.
dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Premium atau diskonto yang timbul pada saat pengakuan awal diamortisasi selama jangka waktu liabilitas jangka panjang untuk menurunkan atau meningkatkan beban bunga yang diakui sehingga total beban bunga mencerminkan suku bunga efektif. Itu ada contoh 12.7 perhitungan nomor 1. Itu ada dari contoh 12.2. Jadi untuk menentukan biaya perolehan amortisasi serta beban bunga dan jumlah amortisasi premium tiap periode, maka perlu dibuat tabel seperti gambar di situ. Itu ada di buku halaman 62. Lalu jurnal yang diperlukan yaitu pada tanggal 1 Juli beban bunganya 4.324.560, premium utang obligasinya 675.440, pada kas sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 jurnalnya yaitu beban bunga 4.297.542, premium utang obligasinya 702.458 pada utang bunga sebesar 5 juta. Liabilitas jangka panjang seperti contoh itu dapat diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Dalam kondisi tersebut, maka pembeli liabilitas akan membayar kepada penerbit bagian bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan liabilitas. Pada pembayaran bunga berikutnya, pembeli akan menerima pembayaran bunga penuh. Nah, untuk berikutnya itu contoh 12.8 penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Pada tanggal 1 April 2015, PT Rinjani menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 5 juta. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo 1 Januari 2025. Tingkat suku bunga kupon obligasi adalah 6% dengan bunga terutang tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat suku bunga efektif adalah 6% sama dengan tingkat suku bunga kupon. Jurnalnya bagian bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan liabilitas adalah sebesar dari 7.500.000 ini, itu caranya 6% dikali 500 dikali 3/12, maaf itu tipe ya. Jurnalnya pada tanggal 1 April 2015 kasnya 500 juta, 507.500 pada utang obligasi sebesar 500 juta dan beban bunganya 7.500. Terus beban bunga yang diakui pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebesar 15 juta. Itu 6% dikali 500 juta dikali 6/12. Jadi jurnalnya 1 Juli 2015 beban bunganya 15 juta, kasnya 15 juta. Selanjutnya penghasilan kemampuan. Entitas menghentikan kemampuan untuk mengeluarkan dari laporan posisi keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan